Ya, jadi tujuan presentasi hari ini nomor satu, jangan sampai kamu sakit, jangan sampai kamu nulari keluargamu, jaga jaga kondisi kesehatan mulai dari sistem yang paling kecil yaitu diri kita sendiri, kemudian meningkat lebih luas keluarga kita, berikutnya ke komunitas. Tidak bisa kita nyuruh komunitas berubah, tidak bisa, tapi kita bisa berubah dari diri kita sendiri. Oke, masih mau mudik gak? Dok, jangan galak-galak dok. Enggak lah, aku gak galak. Dokter enggak mudik bawa temen, enggak lah. Ya, ini ya screenshot dari bapak saya sudah saya posting. Ya. Ini rame ya di Facebook, sampai di forward ya berita duka. Ini teman kita ya, ya ini namanya ada ya Gunawan Chandra jam 19 meninggal dunia, adik dari Joko Chandra ya. Katanya kena COVID. Dia sudah divaksin 2 kali. Ya, ini kita mau belajar case, ya, belajar kasus, kita mau coba menyelidiki ya. Ini sudah divaksin loh, masih meninggal. Terima kasih untuk sharingnya ya, jaga diri kita masing-masing. Gunawan sudah divaksin juga, kejadiannya sangat cepat. 2 hari lalu terasa tidak enak badan. Cuman gejala sederhana, ya gejala sepele, hati-hati. Tapi kemarin dia sudah oke. Nggak enak badan, membaik, oke. Hari ini dia rasa tidak enak badan dan waktu makan susah menelan dan rasa sesak. Oke, hanya dalam waktu 1 hari loh ya. Terus dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit sudah tidak tertolong. Kejadiannya cepat sekali. Ayo, piye? Serem ndak? Ayo. Mau ndak kayak gitu? Ndak punya waktu. Gitu. Saya hanya sharing untuk teman-teman semua, jaga diri kita sendiri. Terus terang kita keluarga sangat kaget dapat berita ini, baru sesak kayaknya tadi sore dan langsung jalan. Ini hanya satu kasus bahwa vaksinasi tidak menjamin tidak bisa tertular. Coronavirus sudah banyak mutasi. Nah ini dugaannya dia, vaksinnya tidak efektif. Dugaannya dia. Coba saya telusuri. Ya kan, pura-puranya saya tenaga ahli. Oke, ini orangnya vaksin. Vaksinnya sesuai enggak dengan virusnya? Ya kan kalau sesuai dengan virusnya enggak. Ini yang susah ya. Karena apa? Karena sudah mutasi, mutasinya sudah gak karu-karuan, dan kita tahu pasti ilmunya, antibodi itu spesifik. Virus A hanya punya antibodi untuk virus A, tidak bisa untuk virus B. Jadi masuk akal kalau kecurigaannya dia, mungkin dia divaksin, tapi yang kena ke dia itu virus yang lain, ya sehingga tubuhnya tidak mampu melawan, bisa jadi. Atau jangan-jangan virusnya masih yang sama, tapi efikasi vaksinnya yang tidak sukses. Apa dok maksudnya efikasi vaksin? Sebentar lagi tak jawab ya. Apa dia punya penyakit komorbid? Penyakit komorbid tadi apa? Gangguan pernafasan. Dia sudah punya asma sebelumnya, sehingga memang dia punya resiko tinggi untuk resikonya lebih tinggi untuk mati dibanding orang lain. Efikasi nanti ya dijawab ya. Apa kena efek samping vaksin dok? Yang namanya badai sitokin. Tahu nggak kejadian yang mana? Yang artis kemarin, Raditya atau siapa ya? Yang katanya sudah negatif, terus setelah 2 minggu ya meninggal dunia. Ini kemungkinan karena badai sitokin. Ya selain ada komorbid asma. Ya, nanti saya jelaskan badai sitokin kayak apa. Ya, jadi kita bedah satu-satu. Efikasi. Ini efikasinya. Ya. Jadi vaksin ini efikasinya 95, 94. Ini berdasarkan penelitian. Jadi waktu diuji coba ya dari 5 orang yang divaksinasi, setelah divaksinasi diukur yang punya antibodi itu 4 orang, berarti efikasinya 80%. Ya, jadi kayak saya kan sudah divaksin nih. 28 hari lagi saya akan kembali ke laboratorium ya ke lab. Di sini kita pakai Prodia, dia punya yang namanya pemeriksaan preklinis ya. Saya akan minta diukur antibodi saya. Kalau jumlah antibodi saya itu di atas 132.000, saya sudah punya kekebalan terhadap COVID yang ada di vaksin tadi. Ya. Tapi kalau jumlahnya lebih rendah dari 132, berarti saya masih punya resiko untuk terkena COVID. Itu caranya baca yang namanya efikasi. Jadi walaupun orang itu sudah divaksinasi, tapi kalau dia jatuh di yang merah ini, ya dia tidak punya kekebalan tubuh. Ya, jadi ngerti ya kasusnya si Pak Gunawan tadi ya. Belum tentu dia masuk yang 80%. Dia mungkin masuk yang sini.
Apalagi tadi dikatakan di Sinovac, kalau dia pakai Sinovac karena dia di Indonesia, yang dikatakan efikasinya cuma 50%. Bisa saja dia masuk 50% yang sini. Oke, itu namanya efikasi. Selanjutnya, ini ya efikasinya Sinovac tadi ya, bisa di sini atau sini. Ya, jadi dia bisa dapat kekebalan atau tidak dapat kekebalan. Makanya tadi Bapak Ibu sudah dengar, saya setelah 28 hari dari sekarang, dari kemarin mestinya ya, karena kemarin saya vaksinasi yang kedua. Saya akan ukur, saya punya nggak antibodi tadi. Kalau saya punya, berarti saya relatif aman. Ya, saya tidak perlu divaksinasi ulang. Kalau tidak punya, berarti saya harus divaksinasi ulang. Oke, itu ceritanya efikasi. Lanjutkan. Oke, ini yang kita ngomong mutasi tadi. Awalnya itu cuma 3. Ya, ada yang di Cina, di Amerika itu tipe A, ya, terus di tipe B itu di Cina, dan tipe C itu ada di Italia waktu itu ya. Yang sekarang sudah berkembang biak. Karena apa? Ternyata corona itu sebetulnya virus flu. Ya, ini virus flu. Nah, virus flu itu memang, kita kan balik kena flu tuh. Setahun aja berapa kali kita kena flu ya. Kenapa kita kena flu? Karena dia tuh gampang berubah, gampang bermutasi. Dan dia juga otomatis kan juga gak mau mati ya, sebagai makhluk hidup. Dia beradaptasi dengan lingkungan. Otomatis dia akan berkembang menjadi yang lebih galak. Nih, yang lebih galak. Ya ketemu nih, ada yang D614G. Ya. 10 kali lebih menular. Ya, karena ya dia beradaptasi. Ya, kan dia juga butuh hidup. Nggak cuma kita butuh hidup dengan cara kita vaksinasi. Dia juga butuh hidup. Dia juga butuh bertahan di lingkungannya dia juga bermutasi. Ya, sama kasusnya. Dan dikatakan di dunia, ini kan ngomongnya dunia nih, mutasinya udah karu-karuan teman-teman. Ya. Ada yang dari Inggris namanya B117. Ini berarti dasarnya dari yang virus B tadi mungkin. Iya, sudah masuk Indonesia lagi. Masuknya di mana? Lewat Balikpapan katanya. Ya ini saya ngambil dari sini ya. Ini dari seorang warga yang bekerja di Arab Saudi. Ya, ini ceritanya kayak gitu nih. Ini semua dari internet ya, dapatnya ya. Jadi saya tidak menuduh ya, enggak berani, ini masalah sensitif ya. Varian baru itu lebih mematikan. Ya, ini ketemu yang B117 sama 501 versi 2. Wah, ini ketemunya di mana, tanggal berapa ketemunya ya. Tak termasuk Indonesia ya, 62 tak termasuk, sekarang sudah masuk ya B117 ya. Terus ada mutasi lagi namanya N439K, ini enggak tahu lagi dari mana mutasinya ya. Terus ini yang saya ketemu ya di India ya, tipenya B1617, B1617 versi 2 ya, B1617 versi 3 ya, ini udah perkembangannya yang di India ya. Kemudian ini mutasinya, ini waduh udah banyak banget ya. Banyak banget mutasinya, sehingga kalau seandainya ya, ini kan diketemukan adalah 3 varian yang sangat menular ya. Paling menular lolos ke Indonesia dan dikatakan memang lolos ke Indonesia, ada B117, B1351, B1671 masuk Indonesia. Apakah ini strain yang masuk menyerang orang-orang yang katanya, kan banyak orang ya yang sudah divaksinasi, sudah diapain, ternyata setelah vaksinasi alasannya apakah kekebalannya belum terbentuk. Ya kalau ternyata efikasinya tadi masih jelek, ya efikasinya masih jelek, mungkin tidak terbentuk. Tapi kalau seandainya efikasinya bagus, kekebalannya terbentuk, tapi dia terpapar oleh virus yang lain, berarti kan tubuhnya tidak punya kekebalan terhadap virus yang tadi. Dia hanya punya terhadap virus A, tapi virus yang B, virus yang C. Ngerti ya teman-teman ya? Ngerti maksud cerita saya ya? Nah ini yang kita ngomong, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Karena semua ini lagi tidak jelas. Ya, jadi ada suatu berita seperti itu, wah diimunisasi juga percuma dok, buktinya orang yang divaksinasi juga mati. Nanti dulu. Jangan ngambil keputusan gegabah. Semua itu ada penjelasannya. Ya, ngerti ya sekarang ya. Jadi jangan ngambil kesimpulan yang salah dari informasi yang tidak jelas. Minimal dengan vaksinasi, Anda sudah selamat. Kalau sampai Anda terbentuk kekebalan, Anda selamat dari paparan virus yang itu, yang ada di vaksin tadi. Yang nggak ada di vaksin tadi, diharapkan tubuh kita bisa melakukan yang namanya cross imunisasi. Jadi tubuh kita lebih tahan. Ya kayak ini kan sama kayak vaksinasi flu biasa yang setiap tahun harus diulangi. Loh kan setiap tahun? Iya.
Setiap tahun kita diulangi untuk virus yang lama, virus yang lalu. Nah, nanti suatu saat mungkin coronavirus akan masuk ke sana, ya. Akan diupdate terus, sehingga tiap tahun kita harus vaksinasi COVID. Suatu saat kalau kita nggak mampu mengendalikan, ya. Nah, itu salah satu cara pengendalian. Ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi lihat yang kanan dulu. Jadi vaksin bekerja itu dengan cara apa? Kita dimasukkan dengan sengaja itu musuh, supaya tubuh kita mengenali musuh. Ya, dimasukkan musuh yang sudah dilemahkan, sehingga tubuh kita diharapkan mampu melawan dengan membuat antibodi. Sehingga suatu saat kalau musuh yang beneran datang, tentara kita sudah siap. Jadi kita nggak jatuh sakit. Tidak seperti orang-orang yang tidak divaksin. Orang yang tidak divaksin berarti langsung dapat musuh, musuhnya langsung kuat. Kalau yang kita vaksin, musuhnya lemah, sudah dimatikan atau dilemahkan, sehingga tentara kita kesempatan menangnya lebih tinggi. Tapi kalau yang kita terpapar sakit, kita tidak sempat divaksinasi, ya yang masuk tentara musuhnya tentara yang kuat, sehingga 50-50 kesempatan kita untuk menang sama kalah. Ya, kalau divaksinasi, kesempatan menang kita jauh lebih besar. Ya. Dan itu sifatnya kalau dibaca di bawahnya, slide di bawahnya, itu spesifik. Ya. Vaksin virus A hanya akan membentuk antibodi virus A. B juga demikian. Dan antibodi virus A tidak bisa untuk melawan virus B, virus C. Itulah sifat dari antibodi. So, itu problem. Ya, kalau virusnya gampang bermutasi. Ya. Jadi tidak efektif vaksinasinya, iya. Sekarang kita soroti yang sebelah kanan. Sanksi bagi penolak vaksin COVID. Kenapa dok sampai diterbitkan sanksi? Karena kalau makin banyak orang yang menolak vaksin, maka kekebalan komunitas tidak terjaga, tidak terbentuk. Kalau kekebalan komunitas tidak terbentuk, artinya orang sak negara Indonesia bisa kena sakit semua. Tapi kalau tadi dikatakan 50% penduduk Indonesia sudah divaksinasi, sudah punya kekebalan, maka boleh dikatakan kita bisa bebas dari COVID. Makanya pemerintah menetapkan sanksi. Kadang-kadang aku mikir ya, wong kalian mau diselamatkan, kalian kok harus takut-takutin ya. Dulu aku masih ingat ya, zaman pertama kali disuruh vaksin ya, tanpa sanksi nggak ada yang mau vaksin. Kemudian muncul sanksi, itu juga masih sedikit yang proaktif ya. Kemudian pemerintah mengeluarkan satu lagi andalannya, aku masih ingat tiba-tiba waktu itu mau vaksin susah banget ya. Apa yang dikeluarkan? Itu merupakan syarat perjalanan. Kalau kalian nggak punya sertifikat vaksinasi, kalian nggak boleh jalan. Wah, langsung semua orang vaksin dengan sukarela. Orang Indonesia ya, kalau paling takut disuruh jalan, nggak boleh jalan-jalan ya. Ya ini sanksi ya. Jadi kalau aku melihat sanksi itu jangan dilihat dari karena kita takut, tapi kita sadar dan kita bukan karena takut karena sanksinya, bukan, karena kita sadar kita ingin membantu ya supaya Indonesia bebas dari COVID, supaya Indonesia ini cepat pulih, cepat terkontrol dengan menjadi ya kita menjadi salah satu ya yang jadi salah satu yang menerima vaksin, ya menerima vaksin untuk mendukung lah ya, mendukung pemerintah ya, yang mendukung menyelamatkan ya. Jadi kita akhirnya jadi pahlawan ya. Jadi kita yang bagi orang yang divaksin ini kita akhirnya jadi pahlawan. Karena kita, walaupun vaksinnya masih gak jelas ya, dalam artian gak jelas nih resikonya belum tahu dok, uji cobanya enggak ada, evidence-nya. Oke, kita jadi pahlawan. Ya dalam artian apa? Kalau ini sukses, kita sendiri selamat, tidak egois. Yang kedua, ya kita menyelamatkan orang banyak, ya, menyelamatkan lingkungan ya. Itu yang saya pikir kenapa saya melakukan vaksinasi, ya supaya saya bisa membantu ya, mempercepat terjadinya herd immunity. Ini loh maksudnya herd immunity ya. Jadi kita lihat orang yang COVID itu yang merah, ini bisa nulari orang, ya, dia menularkan ke orang ya. Kemudian ada orang yang belum divaksin ini yang hijau, ya, di lapangan ada orang yang hijau. Yang biru ini orang yang divaksin. Nah, dia yang orang yang merah ini tadi yang paling kiri, aku tahu slide-ku enggak keluar, ini bisa nulari yang hijau jadi sakit. Tapi kalau dia dikelilingi orang yang sudah divaksin, yang punya kekebalan, maka dia tidak akan menyebar, teman-teman. Sampai orang yang COVID ini ada dua hal. Nomor satu, dia sembuh.
Nomor 2 dia dipanggil Tuhan. Yang COVID ya. Nah ya yang ketularan ya nanti akan jadi yang merah ya, jadi yang sembuh atau yang dia akhirnya nanti sembuh mungkin dia punya kekebalan ya. Ya nggak perlu divaksin lagi. Itu gunanya yang kita namakan yang di herd immunity.